Menyebut nama Ustadz Haji Haryono, segera saja pikiran dan hati kita tertancap pada sosok muda dan harismatik asal Pasuruan yang telah lebih dari 25 tahun mendalami dan memasyarakatkan zikir di tengah-tengah umat. Bersama majelis zikir yang dipimpinnya, Majelis Indonesia Berzikir, Ustadz Haryono melakukan safari zikir ke hampir seluruh pelosok Nusantara, mulai dari pusat-pusat kota hingga kota atau bahkan kabupaten kecil yang rindu akan kehadirannya yang menenteramkan. Ribuan orang berpakaian putih dan berduyun-duyun hadir ke lapangan atau masjid di mana Ustadz Haryono datang untuk memimpin zikir dengan khusyuk dan menyirami hati. Sejatinya, zikir itu baik dilakukan sendiri atau bersama-sama, karena zikir adalah sarana kita mengingat Allah. Saat berdiri, duduk, berbaring atau apa saja, kemanapun wajahmu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Dan Allah akan mengingat hambanya apabila ia ingat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Agung Darussalam Palu mengajak Anda untuk mengikuti zikir dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Muhammad Haryono. Baiklah saudara, kita ikuti jalannya zikir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah dan pemirsa yang menyaksikan acara ini, kami mengajak Bapak dan Ibu semua yang hadir, marilah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dikumandangkan oleh qari'ah terbaik tingkat internasional, Ustadzah Hajah Nur Hidayah. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Ustadz, di mana pada saat ini bisa mengarahkan kami, dan sebagai warga Bekasi memang sudah sayangnya lah beliau ini mengarahkan warga ke arah kehidupan keagamaan yang lebih baik gitu. Jadi memang ya saya mendengar, saya sendiri baru kali ini ketemu langsung dengan beliau. Saya kira ini kan untuk menumbuh kembangkan masyarakat agar ada rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat itu sendiri. Terus yang kedua, hikmah dari zikir bersama ini menumbuh kembangkan rasa toleran kita terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Kaum muslimin dan muslimat, hadirilah zikir akbar bersama Wali Kota Palembang Bapak Haji Romi Herton dan masyarakat Palembang di Masjid Agung Kota Palembang. Zikir akbar akan dipimpin langsung oleh Imam Zikir Nasional Al-Ustadz Haji Muhammad Haryono dari Jakarta. Zikir akbar akan digelar pada tanggal 12 April 2014 pukul 7 pagi sampai selesai. Zikir akbar digelar untuk umum. Peserta zikir diharapkan berpakaian putih-putih. Telepon info zikir 0813 15 777 776. Zikir merupakan latihan menuju ikhlasnya hati dan istiqomah dalam berkomunikasi dengan Al-Khaliq, karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ditinjau dari sisi kekuatan batin, zikir merupakan metode membentuk dan memperkuat niat hati, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terdapat dalam hati, itu pula yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, zikir memiliki beberapa manfaat, di antaranya membentuk, memperkuat kehendak, mempertajam batin, sekaligus bernilai ibadah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا زيني يا سيدي يا رسول الله، يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله، يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين الله. مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا
مرحبا يا خير داعي مرحبا مرحبا. Kami persilahkan hadirin untuk duduk kembali. Hadirin hadirat dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah saatnya kita sama-sama menyatu dalam satu niat yang sama, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma-Nya sebanyak-banyaknya seperti yang diperintahkannya di dalam Al-Qur'an. Pimpinan zikir Al-Ustadz Haji Muhammad Haryono adalah pimpinan zikir Al-Maghfirah, majelis zikir untuk keselamatan bangsa dan negara. Malam hari ini, malam penuh kemuliaan, di mana Allah memilih kita semua yang hadir di masjid yang kita banggakan ini untuk senantiasa bersyukur dengan bukti menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya. Hadirin hadirat dan pemirsa di seluruh tanah air dan dimanapun Anda berada, marilah kita luruskan niat kita bersihkan hati kita untuk menyebut asma Allah. Zikir dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Haryono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan serta yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tengah beserta Ibu, yang kami muliakan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah beserta Ibu, yang kami hormati serta yang kami muliakan Ketua DPRD Wilayah Sulawesi Tengah, yang kami hormati serta yang kami muliakan Bapak Kapolda Sulteng, Bapak Amin Saleh, yang kita dengar telah dilaksanakan beliau serah terima pindah ke Jakarta atau ke Mabes. Kita doakan beliau semoga ditempatkan di tempat yang baik, semoga Allah berikan kekuatan dalam menjalankan tugas-tugasnya, amin ya rabbal alamin. Para orang tua kita, para guru-guru kita, hadirin pemirsa TV, para jamaah dzikir yang sama-sama kita semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita berkumpul mengharap ridha Allah, dalam rangka kita mengharap ampunan Allah, kita mengharap rahmat Allah, kita mengharap seluruh hajat-hajat kita, seluruh permohonan kita agar memperoleh pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dzikir akan menjadikan seseorang yang selalu dirahmati Allah. Dzikir adalah menjadikan sebagai alat kita bertaubat kepada Allah. Dzikir adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Bahkan orang-orang yang berzikir akan selalu dimudahkan rezeki dari Allah. Kita saksikan yang hadir di sini, kita bersama-sama Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, para tokoh kita, para guru kita, para pemimpin-pemimpin kita telah hadir dalam rangka menghadiri majelis berzikir. Beliau-beliau adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang sangat hebat, tidak pernah
susah apalagi berputus asa, karena hidupnya akan telah dijamin oleh Allah. Orang yang bertakwa hidupnya telah dijamin oleh Allah. Berapapun persoalan yang dihadapinya, berapapun kesulitan yang dihadapinya, hidupnya akan dijamin oleh Allah. Hal ini ditegaskan di Al-Quran. Wa yarjuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dari seluruh kesulitan yang dihadapinya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka banyaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir, majelis zikir adalah merupakan taman surganya Allah. Sebagaimana majelis zikir adalah tempat doa yang dimakbulkan oleh Allah, karena majelis zikir adalah merupakan taman surganya Allah. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan, dan apabila kalian sedang berjalan-jalan lalu bertemu dengan kebun surga atau taman surga, hendaklah kalian bergabung. Ketika para sahabat menanya, "Ya Rasul, apa yang namanya kebun surga itu? Apa yang namanya taman surga itu?" Yang namanya kebun surga, yang namanya taman surga adalah kelompok, adalah kaum yang berzikir kepada Allah, dan bangkitlah kalian dengan dosa-dosa yang akan diampuni, karena seluruh kejelekan kalian akan diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak Ibu, majelis zikir adalah merupakan raudhah, merupakan taman surga. Maka itu di dalam kita bersama-sama berzikir akan dimakbulkan doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir adalah merupakan perintah Allah. Dzikir adalah merupakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebanyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Jelas ini adalah perintah Allah bagi orang yang beriman. Pantaslah Bapak Ibu sebagai orang yang beriman berzikir kepada Allah. Bahkan Nabi kita pernah mengatakan, barang siapa yang selalu mau berzikir kepada Allah, kana ma'muran Allah, akan dijamin kemakmurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berzikir kepada Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk yang terbaik cara aku bersyukur kepada Engkau, karena Engkau telah banyak memberikan nikmat dan rezeki kepadaku. Allah berfirman, sebanyak-banyaklah kau berzikir kepadaku, samalah sebanyak-banyaklah kau bersyukur kepadaku. Kalau kau bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah rezeki dan nikmatmu tentunya. Oleh karena itu Bapak Ibu, zikir adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah, bahkan tanda kita sebagai taubatan kita kepada Allah. Tidak ada dosa di hadapan Allah, dosa yang besar ketika orang yang selalu bertaubat dengan taubatan nasuha. Sebaliknya tidak ada dosa yang namanya dosa kecil ketika orang yang akan bertaubat terus menerus dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang hadir di dalam majelis berzikir adalah orang-orang yang merupakan tamu-tamu Allah yang sangat terhormat. Karena orang-orang yang berzikir akan diberikan prioritas-prioritas yang sangat mahal dari Allah. Prioritas-prioritas yang sangat mahal dari Allah. Apa itu? Indahu astajabahum. Kalau mereka meminta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Wa inistaghfaruhu ghafarallahu lahum. Kalau mereka meminta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dzikir di samping mendatangkan berkah akan dapat menjauhkan dari segala bahaya dan malapetaka. Nabi kita pernah mengatakan, barang siapa yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, barang siapa yang selalu berzikir dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, maka akan dibebaskan dari 99 malapetaka. Serendah-rendahnya malapetaka itu adalah malapetaka kesusahan. Paling tidak agar kita dijauhkan dari segala kesusahan, perbanyaklah dengan dzikir, dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Mari kita bertabarruk, mari kita ambil berkah agar seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, keluarga kita diberikan ketentraman, masyarakat kita diberikan ketentraman, wabil khusus Kota Palu dan Sulawesi Tengah diberikan kemakmuran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, hadirilah zikir akbar bersama Wali Kota Palembang Bapak Haji Romi Herton dan masyarakat Palembang di Masjid Agung Kota Palembang. Zikir akbar akan dipimpin langsung oleh Imam Zikir Nasional Al-Ustadz Haji Muhammad Haryono dari Jakarta. Zikir akbar akan digelar pada tanggal 12 April 2014 pukul 7 pagi sampai selesai. Zikir akbar digelar untuk umum, peserta zikir diharapkan berpakaian putih-putih. Telepon info zikir 0813 15 777 776. Rasanya saya benar-benar di dalam alam sadar saya tuh berada dalam pelukannya Allah. Ya mudah-mudahan kami tahun baru nanti kami akan mengundang Ustadz lagi insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzikir di samping bisa mendatangkan berkah dan berbagai pahala yang besar, karena orang-orang yang dapat azab Allah akan hanya bisa ditolak dengan zikir kepada Allah. Secara logika Bapak Ibu, seseorang yang selalu banyak berbuat dosa yang dilakukannya lalu akan diazab oleh Allah. Lalu orang tersebut bertaubat kepada Allah, berbanyak dengan berzikir kepada Allah, dengan berbanyak berzikir kepada Allah dengan ikhlasan khusyuk, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Dengan pahala-pahala zikir yang sangat besar itulah akan mampu dapat mengimbangi dari perbuatan yang dilarangnya oleh Allah itu, sehingga perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang dilakukannya akan diganti dengan pahala dari Allah, sehingga dia akan diselamatkan oleh Allah, sehingga azab itu tidak akan terjadi tentunya. Oleh karena itu Bapak Ibu, zikir tidak hanya bisa menolong orang-orang yang memperoleh kesulitan, juga zikir dapat menjauhkan dari seorang yang berbuat dolim. Perbuatan dolim akan berada di mana-mana. Seseorang pimpinan yang didolim oleh bawahan, seseorang bawahan akan didolimi oleh seorang pimpinan. Para mertua didolimi oleh menantu, dan menantu didolimi oleh mertua. Masih banyak perbuatan dolim-dolim. Hidup kita Bapak Ibu, hidup kita di negara Indonesia diatur oleh undang-undang dan hukum. Ada seorang pimpinan, ada bawahan, ada pejabat, ada masyarakat. Kalau ada pejabat yang tidak bisa memberikan pelayanan kepada rakyatnya, itu ada merupakan perbuatan yang zalim. Tetapi sebaliknya, kalau ada masyarakat yang ingin dapat menghadirkan para tokoh pimpinan, para pejabat, para masyarakat menghadirkan para majelis zikir, para masyarakat mengharapkan Bapak Gubernur berzikir, Bapak Kapolda berzikir, Bapak Ketua DPRD berzikir. Beliau tentu adalah kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah merupakan seorang pimpinan yang tidak zalim, seorang pimpinan yang selalu diberkahi Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu,
Agar kita dijauhkan dari segala perbuatan yang dolim, maka kita perbanyaklah dengan berzikir kepada Allah. Karena itu Rasul pernah mengatakan, apabila ada orang yang selalu berbuat dolim, maka cegahlah. Ya Rasul, bagaimana cara mencegah orang yang berbuat dolim? Rasul pernah mengatakan, apabila ada orang yang berbuat dolim, maka cegahlah dengan 3 hal. Yang pertama, al-afwa amman dolama. Al-afwa amman dolama, berikan maaf kepada orang yang pernah mendolimi dirimu. Berikanlah maaf kepada orang yang pernah menfitnah dirimu. Berikanlah maaf kepada orang yang pernah menyiksa dirimu. Yang kedua, i'timan kharamah, berikanlah sesuatu kepada dia dan janganlah mengharapkan kebaikan dari dia. Yang ketiga adalah silman tato'a, sambunglah silaturahmimu kepada orang yang telah mendolimi dirimu. Sambunglah silaturahmimu kepada orang yang telah menfitnahmu. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita dapat menjalankan 3 hal ini, adalah kita sebagai orang yang berakhlakul karimah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai atas perbuatan hamba-hambanya. Allah menyatakan dalam hadis kursinya, wahai hambaku, apabila kau permudah hambaku, maka akan aku permudah hidupmu di dunia dan akhirat. Wahai hambaku, apabila kau persulit hambaku, maka hidupmu akan aku persulit di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah Bapak Ibu, Rasul pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian para sahabat-sahabat bahwa nanti akan ada orang yang bangkrut? Ya Rasul, aku tahu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang punya uang yang banyak, yang digunakan untuk berdagang, lalu rugi, dia punya hutang, dia tidak dapat membayar. Rasul menjawab, oh tidak, itu adalah bangkrut di dunia, nanti akan ada orang yang bangkrut di akhirat. Dikatakan bangkrut di akhirat, para sahabat-sahabat menangis. Ya Rasul, tunjukkan apa yang akan namanya bangkrut di akhirat nanti. Rasul menjawab, ada orang yang datang membawa pahala hajinya. Ada orang yang datang membawa pahala-pahala kebaikannya. Ada orang yang datang membawa pahala-pahala sedekahnya. Tapi dia sayang, dia datang selalu menfitnah seseorang. Tapi dia sayang, datang selalu mendolimi seseorang. Tapi dia sayang, datang selalu menyiksa seseorang. Akhirnya pahala-pahala dia yang begitu banyak dilempar, dipindahkan kepada orang yang selalu disiksa itu. Pahala orang itu diberikan kepada orang yang selalu difitnah itu. Pahala orang itu diberikan kepada orang yang selalu disakiti itu. Maka habislah pahalanya, dia dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat menanya, ya Rasul, itu orang datang bawa pahala, bagaimana kalau orang itu datang hanya membawa dosa? Akan dilipat gandakan dosa orang yang difitnah itu, akan yang dilipat gandakan dosa orang yang disiksa dan fitnah itu, maka dia akan dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau kita difitnah oleh seseorang, kalau kita selalu disakiti oleh seseorang, kalau kita selalu digunjingkan dan dikucilkan oleh seseorang, itu adalah pahala bagi kita. Tidak perlu kita kecil hati, Allah akan menolong kita tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang beriman, agar kita banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, dan kita dapat merendahkan, agar kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang menyatakan di riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah dibisikin oleh malaikat Jibril hingga 3 kali. Malaikat Jibril datang sampai 3 kali memberikan bisikan kepada Rasul. Rasul menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, bahwa malaikat Jibril telah datang ke aku memberikan bisikan hingga 3 kali, bahwa si fulan yang di depanku itu adalah menjadi ahli surga. Ya Rasul, si fulan yang ada di pojok-pojok itu, sholatnya selalu di pojok-pojok itu, adalah menjadi ahli surga. Apa rahasianya ya Rasul? Kau selidiki orang itu, kenapa kau menjadi ahli surga?
Para sahabat memberikan penyelidikan, para sahabat melakukan penyelidikan kepada orang itu. Diintip sampai 3 hari apa yang dikerjakan, kerjaan istimewa apa yang dilakukan. Setelah diintip selama 3 hari, lalu orang itu tidak pernah mengerjakan apa-apa. Dia hanya menjalankan sholat wajib saja. Dia tidak pernah mengaji tengah malam. Bahkan dia tidurnya selalu pules dan selalu ngorok. Dia tidak pernah menjalankan sesuatu yang istimewa. Tapi dia adalah dicap sebagai ahli surga, kata Rasul. Ya Rasul, aku telah mengintip bahwa orang itu tidak pernah melakukan apa-apa. Kok bisa dia akan menjadi ahli surga? Rasul menjawab, oh tidak, sebenarnya ada amalan yang tidak engkau ketahui, kata Rasul. Apa ya Rasul? Amalan yang tidak aku ketahui. Tanya sama yang bersangkutan. Begitu tanya si Fulan. Si Fulan, kau menjalankan apa? Bahwa kamu adalah ditunjuk oleh Rasul adalah menjadi ahli surga. Si Fulan, Bapak Ibu, ditunjuk oleh Rasul menjadi ahli surga, dia gemetar. Dia tidak ngerti apa-apa. Dia menjawab, aku tidak pernah menjalankan sesuatu yang istimewa. Aku hanya berdoa saja. Tunjukkan apa doanya, tunjukkan. Ya Allah, seandainya ada hamba-hambamu yang menyakiti diriku, apabila ada hamba-hambamu yang menfitnah diriku, seandainya Anda hamba-hambamu yang selalu menfitnah diriku dan menyakiti diriku dan menyiksa diriku demi zat kemuliaan-Mu ya Allah, maka aku akan maafkan ya Allah. Sebaliknya ya Allah, apabila ada hamba-hambamu yang aku sakiti ya Allah, ada hamba-hambamu yang aku dolimi ya Allah, ada hamba-hambamu yang aku fitnah ya Allah, janganlah kau cabut nyawaku sebelum aku dapat meminta maaf kepadanya ya Allah. Hanya itu Bapak Ibu. Hanya dia berdoa yang sangat merendah di hadapan Allah. Malaikat Jibril datang memberikan bisikan kepada Rasul bahwa dia adalah menjadi ahli surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan kita berbanyak berzikir, kita akan menjadi orang yang bertakwa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu, kita meminta kepada Allah pertama agar kita ditetapkan iman dan Islam, agar kita diberikan rezeki yang berlimpah ruah, agar kita diberikan kesehatan dan taufik umur untuk beribadah. Al-Fatihah. Mari kita meminta dan memohon kepada Allah doa ini untuk seluruh hajat-hajat kita semua yang hadir. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir, keluarga kita, anak-anak kita, semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh problem kita, urusan kita yang selama ini belum mampu kita dapat menyelesaikan, semoga Allah memberikan penyelesaian yang baik. Allah selesaikan urusan kita dengan baik. Al-Fatihah. Kaum muslimin dan muslimat, hadirilah zikir akbar bersama Wali Kota Palembang Bapak Haji Romi Herton dan masyarakat Palembang di Masjid Agung Kota Palembang. Zikir akbar akan dipimpin langsung oleh Imam Zikir Nasional Al-Ustadz Haji Muhammad Haryono dari Jakarta. Zikir akbar akan digelar pada tanggal 12 April 2014 pukul 7 pagi sampai selesai. Zikir akbar digelar untuk umum. Peserta zikir diharapkan berpakaian putih-putih. Telepon info zikir 0813 15 777 776. Masyarakat Sumatera Selatan sebagaimana juga di tempat lain sangat ingin bisa mengikuti zikir akbar, tapi tidak semua daerah bisa kebagian karena padatnya jadwal Ustadz Haji Muhammad Haryono ini. Oleh karena itu saya bersama kawan-kawan mengusahakan agar beliau bisa datang ke Sumatera Selatan, bukan cuma sekali, tapi sesuai dengan jadwal padat beliau bisa 8 kali. Nah, 8 kali disebarkan ke daerah-daerah, tentunya daerah yang padat. Insya Allah rahmat oleh Allah yang Maha Kuasa melalui Ustadz Haji Muhammad Haryono. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz beserta seluruh krunya
Terima kasih telah memberikan manfaat kepada rakyat kami di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memohon kepada Allah doa ini untuk kita semua yang hadir, saudara-saudara kita yang sedang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, seluruh penyakit yang diangkat oleh Allah semoga diberikan kesehatan. Saudara-saudara kita, anak-anak kita semua yang hadir, yang mereka sudah berumah tangga belum memperoleh keturunan yang masih sulit, kita doakan semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Mereka yang masih belum mendapat pasangan jodoh yang baik, kita doakan semoga Allah berikan jodoh yang baik. Al-Fatihah. Mari kita mohon kepada Allah doa ini, kita minta kepada Allah untuk keluarga kita, semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, anak-anak kita semoga dijadikan soleh dan solehah. Al-Fatihah. Mari kita meminta kepada Allah agar kita diberikan ketentraman dan kemakmuran, agar wilayah kita Kota Palu diberikan ketentraman dan kemakmuran, agar wilayah kita Sulawesi Tengah diberikan ketentraman dan kemakmuran serta keberkahan, agar seluruh hajat-hajat kita, seluruh permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Mari kita tundukkan kepala kita, kita mohon kepada Allah dengan ikhlas dan khusyuk untuk hajat-hajat kita semua, hajat-hajat keluarga kita, hajat-hajat anak-anak kita, hajat-hajat saudara-saudara kita, hajat-hajat sanak famili kita, semoga memperoleh pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang hadir, keluarga kita, orang tua kita, semoga memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan khusyuk dan ikhlas kita mohon kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah, la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, hamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, hamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, hamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, hamdulillah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. ربنا اغفر لنا دموع علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا دموع علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا دموع علينا
أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه اسم الأرض ولا بالسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه اسم الأرض ولا بالسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه اسم الأرض ولا بالسماء رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير اسم شهد الله بسم الله الحمد لله الخير اسم شهد الله بسم الله الحمد لله الخير اسم شهد الله آمنا بالله اليوم الآخر ضمنا إلى الله مدنا والدائر آمنا بالله اليوم الآخر ضمنا إلى الله مدنا والدائر آمنا بالله اليوم الآخر ضمنا إلى الله مدنا والدائر يا ربنا وفقنا والذين نمنا يا ربنا وفقنا والذين نمنا يا ربنا وفقنا والذين نمنا يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين أسلك الله أمر المسلمين أسر والله شر المعدين أسلك الله أمر المسلمين أسر والله شر المعدين أسلك الله أمر المسلمين أسر والله شر المعدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا برج الهام يا قسم الهم يا من العبد ويغفر ويرحم يا برج الهام يا قسم يا من العبد ويغفر ويرحم يا برج الهام يا قسم يا من العبد ويغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat, hadirilah zikir akbar bersama Wali Kota Palembang Bapak Haji Romi Herton dan masyarakat Palembang di Masjid Agung Kota Palembang. Zikir akbar akan dipimpin langsung oleh Imam Zikir Nasional Al-Ustadz Haji Muhammad Haryono dari Jakarta. Zikir akbar akan digelar pada tanggal 12 April 2014 pukul 7 pagi sampai selesai. Zikir akbar digelar untuk umum, peserta zikir diharapkan berpakaian putih-putih. Telepon info zikir 0813 15 777 776. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dulu ucapan terima kasih saya kepada Ustaz Haryono yang pada kesempatan hari ini berkenan beliau hadir bersama dengan elemen masyarakat Kota Makassar. Tak terbilang banyaknya lokasi zikir yang sudah dikunjungi Ustadz Haryono dalam rangka memenuhi undangan memimpin zikir di berbagai wilayah. Ratusan ribu tempat dan lokasi zikir, baik itu masjid, lapangan luas atau sebuah tempat usaha sekalipun, seperti tak pernah luput dari kerinduan umat akan sosok Ustadz yang simpatik ini. Zikir adalah tanaman surga. Zikir akan menghadiahkan turunnya ketenangan, datangnya rahmat, dan para malaikat mengelilingi orang-orang yang berzikir, memintakan ampunan dari Allah untuk mereka yang senantiasa berzikir, menyebut dan melafazkan asma-asma Allah yang agung. Terpekur kami dalam zikirmu, tertunduk kami dalam lafaz asmamu. Izinkan kami mencium surgamu, ya Rabb yang maha tinggi.
pada saat ini kami bersimpu di hadapan-Mu dengan membawa tumpukan dosa-dosa padamu ya Allah, yang selalu terulang dan semakin bertumpuk hingga kami tak mampu pula untuk menghitungnya. Bahkan kami tak mampu pula untuk mengingatnya, terlalu banyak dosa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Angkatlah kami dari jurang ini ya Allah, selamatkanlah kami dari keserakahan ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau-lah satu-satunya penyelamat bagi kita. Selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah kami dari jurang yang Engkau murkai ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami tersesat karena kesombongan kami, janganlah Engkau campakkan kami karena keangkuhan kami, janganlah hinakan karena kebodohan kami, janganlah Engkau acukan kami karena kesesatan kami, janganlah Engkau lemparkan kami ke neraka panas-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami mencintai-Mu ya Allah, kami mengharap ampunan-Mu, kami mengharap kasih sayang-Mu ya Allah, kami takut akan neraka-Mu ya Allah, kami takut akan murka-Mu ya Allah, kami takut akan siksa-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa-Mu ya Allah. Sementara kami bergelimang dosa hingga kami tak mampu untuk bergerak karena dengan himpit dengan dosa-dosa itu yang begitu banyak ya Allah. Berilah pada hati kami keinginan untuk bertaubat, karena sesungguhnya kami mencintai-Mu ya Allah. Berilah pada kami hidayah dan taufik-Mu, karena sesungguhnya kami mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang Kau ridhai ya Allah. Jauhkanlah rasa terpaksa dan riak di hati kami. Indahkanlah kehidupan kami, indahkanlah kehidupan kami dengan taubaran cinta-Mu ya Allah. Terangilah hidup kami dengan naungan-Mu dan cahaya-Mu ya Allah. Bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu ya Allah. Tenangkanlah hidup dan mati kami dengan naungan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami menghuni surga-Mu yang kekal dan abadi ya Allah. Kami mohon padamu dengan rintian dan dengan air mata ini mengharap pintu taubat-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah rahmat-Mu dan keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah. Anak-anak kami Kau jadikan soleh dan soleha ya Allah. Orang tua kami yang telah menghadap padamu, ampunilah dosa mereka ya Allah. Angkatlah derajat mereka ya Allah, dan jadikanlah kuburan mereka pun dari beberapa kami surga-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dengan tetap iman dan takwa padamu, serta Kau limpahkanlah rezeki pada kami ya Allah, serta Kau limpahkanlah rezeki-Mu pada keluarga kami, anak kami, istri kami, saudara-saudara kami ya Allah, yang dengan rezeki itu kami bergunakan untuk lebih dekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau pindahkan kami dari tempat ini kecuali telah Kau terima taubat kami ini ya Allah. Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, Kau terima amal-amal baik kami ya Allah, Kau kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, Kau kabulkanlah seluruh hajat-hajat kami ya Allah, Kau kabulkanlah seluruh harapan dan permohonan kami ya Allah, Kau kabulkanlah seluruh cita-cita dan harapan kami ya Allah, Kau kabulkanlah seluruh harapan dan cita-cita anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami ya Allah. Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit saudara-saudara kami, orang tua kami, ibu kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, Kau bebaskanlah kami dari segala kemiskinan kami ya Allah. Kau permudahlah dari segala kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Kau selesaikanlah seluruh masalah-masalah kami yang kita hadapi ya Allah. Kau selesaikanlah seluruh masalah-masalah yang sedang kita hadapi ya Allah. Kau permudahlah segala kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, ketika Engkau akan mengakhiri kehidupan kami, ketika Engkau sewaktu-waktu akan menyambut nyawa kami, maka ya Allah, akhirilah dengan husnul khatimah ya Allah, akhirilah dengan husnul khatimah ya Allah, akhirilah dengan husnul khatimah ya Allah. Setelah Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah,
setelah Kau sejahterakan keluarga kami ya Allah, dalam keadaan kami bahagia menghadap-Mu ya Allah, dan Engkau pun bahagia menerima kedatangan kami ya Allah. Maha besar Engkau ya Allah, Maha mendengar tangisan hamba-Mu ini, Maha memberi para pemohon. Ya Rabba, Ya Rabba, Ya Rabba, Ya Ghawsa, Ya Ghawsa. Allahumma ghafir li ummati Muhammad, Allahumma ghafir li ummati Muhammad, Allahumma ghafir li ummati Muhammad. Allahumma bismil khaliq al-akbar kharis mimma akhaf wal akhdar, la qudrata lil makhluqin wa al khaliq fa yu'ain sinqaf wa 'anat al-wajh al hayy al-qayyum wa qad khaba man hamalat al-muhasbi Allah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Saj'al 'ayna al-awra' al-abraha, saj'al 'ayna al-awra' al-abraha, saj'al 'ayna al-awra' al-abraha. Allahumma inni a'udzu bika wa bi nurika wa barakatin taharatika wa 'azamatin jalalika min kulli darkin illa darkin tarhamtika bi khairin ya arhamar rahimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Allah ta'ala 'alaihi wa sallam muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'matahu fi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti wa sallim. Allahumma inna nas'aluka haqq al-Fatiha al-mu'ad muslimu ala sallam amdan dakhalana min kulli khair wa an tu'latu alayna wa alayna min kulli khair wa an tu'amilana mu'amil ma'al khair wa an tu'ana min ahli al-khair wa an tahfadna fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina wa ahbabina min kulli mahnatin fitnatin muslimat tayir innama li kulli khair wa nadhilum li kulli khair wa mu'adin li kulli khair ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.